690 garis miring PDTG garis miring 2025 garis miring PA Bantul dengan saudara Ahmad Dian sebagai penggugat dan saudari Deva Ayu sebagai tergugat akan segera. Garis miring Pengadilan Agama Bantul dengan saudara Ahmad Dian sebagai penggugat dan saudari Deva Ayu Regita sebagai tergugat secara resmi dibuka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Penggugat atas nama Ahmad Dian Gunadi dan tergugat Deva Ayu Regita dan atau kuasa hukumnya dipersilahkan untuk memasuki ruang persidangan. Selamat pagi, saudara penggugat. Saudara penggugat, apakah saudara dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan pada hari ini? Saya siap hakim dan siap mengikuti persidangan hari ini. Saudara penggugat, apakah saudara yang membuat surat gugatan ini? Tidak Pak Hakim, saya dan kuasa hukum saya yang membuat surat. Saudara penggugat, sebelum persidangan dimulai, terlebih dahulu saya akan menanyakan identitas saudara. Namun sebelumnya, dapatkah saudara menunjukkan kartu identitas saudara? Dapat Pak Hakim. Nama saudara, Ahmad Dian Gunadi Pak Hakim. umur saudara, 35 tahun. alamat saudara, Senopati Selor, RT 3 RW 1 Sidoarjo, Resep Bandung, Jakarta. agama saudara. Islam. Saudara penggugat, apakah saudara datang sendiri atau didampingi oleh kuasa hukum saudara? Saya didampingi oleh kuasa hukum. Apakah benar saudari merupakan penguasa hukum dari saudara penggugat? Dan Hakim, saya merupakan kuasa hukum dari penggugat. Coba perkenalkan identitas saudari. Baik, perkenalkan nama saya Novi Elia Puspita MH, umur saya 27 tahun. Pekerjaan saya sebagai pengacara atau penasehat hukum dari Novi Law Office yang beralamatkan Jalan Perjuangan nomor 4D, Brajan, Taman Tirto, Kasihan, Bantul. Bisakah saudari memperlihatkan tanda pengenal saudari beserta surat kuasa khusus? Bisa Pak Hakim? Selamat pagi, saudari tergugat. Selamat pagi Pak Hakim. Bagaimana dengan saudari? Apakah saudari dalam keadaan sehat dan siap untuk mengikuti persidangan pada hari ini? Saya siap Pak Hakim dan siap mengikuti persidangan pada hari ini. Saudari, sebelum persidangan dimulai, terlebih dahulu saya akan menanyakan identitas saudari. Namun sebelumnya, dapatkah saudari menunjukkan kartu identitas saudari? Ya Pak Hakim. Nama saudari, umur saudari, alamat saudari,
Agama saudari? Saudari tergugat, apakah dalam persidangan ini saudari akan maju sendiri? Ya Pak Hakim, saya akan didampingi oleh pengacara saya. Baik, terima kasih. Apakah saudari merupakan kuasa hukum dari saudari tergugat? Dan Pak Hakim, saya kebetulan pengacara yang dipercaya oleh tergugat untuk maju ke persidangan ini. Baik, coba perkenalkan identitas saudari. Baik Pak Hakim, nama saya Hana Kansa, MH, umur saya 27 tahun, agama saya Islam, pekerjaan saya sebagai penasihat hukum dari kantor pengacara Hana Edmater yang beralamat di Perumahan Pusta Indah, Gonjen Bangunjiwo, Kasihan, Bantul. Bisakah saudari memperlihatkan tanda pengenal saudari beserta surat kuasa khusus? Bisa Pak Hakim. Saudara penggugat, apakah saudara tahu mengapa saudara datang ke sini? Tahu Pak Hakim, saya ingin menggugat cerai istri saya. Siapa istri saudara? Iya Pak Hakim. Saudari tergugat, benarkah saudari adalah istri dari saudara penggugat? Benar Pak Hakim, saya adalah istri. Mengapa saudari datang ke sini? Saya datang ke sini atas panggilan kepada saya beberapa hari lalu dari pengadilan agama bahwasanya hari ini akan diadakan persidangan secara talak dari suami saya. Baiklah, kalau begitu saudara penggugat dan tergugat, saudara dan saudari datang ke sini berdasarkan panggilan yang telah disampaikan kepada saudara dan saudari beberapa hari yang lalu, dan pengadilan dinyatakan resmi dan sah. Hari ini adalah sidang pertama atas perkara cerai talak antara saudara Ahmad Dian Gunadi bin Ismail Subagio sebagai penggugat dan saudari Deva Ayu Regita bin Adam Santoso sebagai tergugat. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pada hari pertama sidang ini kami berkewajiban memberikan nasihat kepada saudara penggugat dan tergugat bahwa perceraian itu tidak baik untuk saudara. Mengapa? Karena dengan perceraian berarti ikatan suci yang selama ini terjalin dalam sebuah keluarga akan hancur. Apa yang selama ini dicita-citakan akan lenyap, ibarat mimpi yang semu. Alangkah lebih baiknya jika segala permasalahan yang timbul dalam rumah tangga kita selesaikan secara kekeluargaan. Oleh sebab itu, berdamailah. Karena Allah Subhanahu wa taala akan melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya jika kita mau saling berdamai dan memaafkan satu sama yang lain. Silakan. Baik, terima kasih kepada Pak Hakim Ketua. Saudara penggugat dan tergugat, jika kami perhatikan dari gugatan saudara ini, terlihat bahwa saudara telah membina rumah tangga mulai sejak 8 April 2020. Ini menunjukkan bahwa usia perkawinan yang saudara bina sudah cukup tua. Tentunya akan banyak kenangan masa lalu yang manis untuk dilupakan. Perceraian tentu saja akan mengukir kenangan pahit dalam diri saudara. Dampak seperti ini akan membebani pikiran saudara. Lalu, apakah keputusan dari kedua belah pihak sudah diperhitungkan dan sudah dipikirkan secara matang-matang? Kita harus bisa saling memaafkan, apalagi orang yang sangat berharga dalam hidup kita. Ikatan suami istri merupakan ikatan suci yang sangat disayangkan jika berakhir dengan perceraian.
karena dampaknya yang begitu besar bagi pasangan suami istri. Jadi, kami harap kepada saudara penggugat dan tergugat, urungkanlah niat saudara untuk bercerai. Keluarga yang utuh adalah idaman kita semua. Suatu pernikahan dibentuk untuk mewujudkan keluarga yang sakinah. Tujuan ini akan tercapai apabila dilandasi rasa saling mengasihi dan sadar akan kedudukan masing-masing. Nah, untuk kasus ini, menurut saya, bila saudara penggugat dan tergugat menyadari, marilah diselesaikan secara damai saja. Terima kasih, Hakim Ketua. Baiklah, kalau begitu, saudara penggugat dan saudari tergugat, semoga arahan dan nasihat yang kami berikan kepada saudara berdua menciptakan perdamaian dan kerukunan, serta dapat menggugah hati saudara untuk mengurungkan niat perceraian ini. Bagaimana, saudara penggugat? Terima kasih Pak Hakim. Sebelumnya saya tetap pada gugatan saya karena saya sudah tidak tahan lagi dengan sikap istri saya. Bagaimana dengan saudari tergugat? Saya ingin suami saya mempertimbangkannya kembali, mengingat usia pernikahan kami yang cukup lama dan tidak bisa dibilang sebentar. Saya ingin dan berharap suami saya dapat mencabut kembali gugatannya, karena saya juga sangat mencintai suami saya. Bagaimana dengan saudara penggugat? Apakah saudara mau mempertimbangkannya kembali? Tidak Pak Hakim, lagi pula jalan damai sudah sering kita tempuh bahkan dengan jalan keluarga, akan tapi tidak menemukan hasil sedikit. Baiklah, saudara penggugat dan saudari tergugat, upaya damai dalam persidangan ini telah diupayakan. Nampaknya sampai saat ini belum berhasil. Namun, tentu harapan kita perdamaian adalah jalan keluar yang terbaik. Sidang pertama gugatan cerai antara saudara Ahmad Dian Gunadi dan saudari Deva Ayu Regita sebagai tergugat kami nyatakan ditutup dan akan dilanjutkan kembali pada Rabu tanggal 16 April 2025. Sidang pertama Pengadilan Agama Bantul yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tingkat pertama dengan nomor registrasi perkara 690-PDTG-2025-PA Bantul dengan saudara Ahmad Dian sebagai penggugat dan saudari Deva Ayu Regita sebagai tergugat pada siang hari ini ditunda dan ditutup. Sidang kedua dengan agenda membacakan hasil mediasi yang akan diadakan pada Rabu 16 April 2025, majelis hakim dipersilakan untuk meninggalkan ruangan sidang dan hadirin dimohon untuk berdiri. Sidang pertama telah selesai. Hadirin dipersilakan untuk meninggalkan ruangan sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pengunjung pengadilan yang kami hormati, pada tanggal 9 April 2025 lalu telah dilaksanakan mediasi dengan hasil yang tidak menemukan jalan keluar dan tetap mempertahankan keputusan awal. Maka dari itu agenda sidang hari ini tanggal 16 April 2025 akan berlangsung sidang kedua perkara cerai talak di Pengadilan Agama Negeri Bantul, Yogyakarta dengan nomor 690-PDTG-2025-PA Bantul. Kepada para hadirin yang akan mengikuti persidangan, dimohon untuk mematikan ponsel dan tidak melakukan perbuatan yang dapat mengganggu jalannya persidangan. Para hadirin dimohon untuk berdiri karena majelis hakim akan memasuki ruangan sidang. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, Rabu, tanggal 16 April 2025, persidangan agama cerai talak Pengadilan Agama Bantul Yogyakarta akan memeriksa dan mengadili perkara cerai talak dengan nomor gugatan 690 garis miring perdata garis miring 2025 garis miring Pengadilan Agama Bantul antara Saudara Ahmad Dian Gunadi sebagai penggugat dan Saudari Deva Ayu Regita sebagai tergugat dibuka secara resmi dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kepada panitia, bisa memanggil Saudara Ahmad Dian dan juga Saudari Deva Ayu Regita beserta saksi yang dihadirkan. Kepada Saudara Ahmad Dian Gunadi sebagai penggugat, Saksi 1, Saksi 2, dan Saudari Deva Ayu Regita sebagai tergugat, Saksi 3, serta Saksi 4 dipersilakan untuk memasuki ruangan sidang. Saudari saksi sekalian, apakah saudari-saudari sekalian dalam keadaan sehat dan siap untuk mengikuti persidangan pada hari ini? Saya siap mengikuti sidang pada hari ini. Saudari-saudari saksi sekalian, sebelum Anda memberikan keterangan, apakah Anda berkenan untuk diambil sumpah? Bersedia, Yang Mulia. Untuk pemuka agama dipersilakan memasuki ruangan persidangan untuk pengambilan sumpah. Saksi agama dipersilakan untuk memasuki ruangan sidang. Saudari saksi sekalian, silakan mengikuti sumpah berikut. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya. dan tidak lain daripada yang sebenarnya. Pemuka agama dipersilakan untuk meninggalkan ruangan persidangan dan para saksi dimohon untuk duduk kembali. Baik, terima kasih. Persidangan akan saya lanjutkan. Saudari saksi 1, silakan sebutkan identitas lengkap saudari. Baik, nama saya Ratna Salviani, tempat tanggal lahir Sleman 31 Maret 1990, alamat Moyudan Sleman, agama Islam. Pekerjaan saya adalah sebagai admin di PT Jaya Abadi. Baik, apakah saudari membawa identitas saudari? Saya membawa, Yang Mulia. Saudari saksi, Anda mengenal Ahmad Dian Gunadi sebagai penggugat semenjak kapan? Saya mengenal Ahmad Dian Gunadi semenjak saya di bangku perkuliahan. Nah, kebetulan kami merupakan teman satu angkatan. Apakah ada hubungan darah antara Anda dengan keluarga dari penggugat? Tidak, Yang Mulia, saya hanya merupakan teman kuliah saja. Kira-kira berapa jarak rumah Anda dengan saudara penggugat? Rumah kami jaraknya cukup jauh, Yang Mulia, sekitar 6 km. Saudari saksi,
dari penggugat adalah Deva Ayu yang merupakan rekan kerja saya. Jadi kami bertemu di rumah mereka. Baik. Saudari saksi, apakah Anda mengetahui bahwa saudari dari tergugat ini berselingkuh? Untuk perselingkuhan yang dilakukan oleh Deva Ayu, saya tidak tahu terjadinya sejak kapan. Tetapi ketika saya bekerja, saya sering melihat Deva Ayu itu bertemu dengan atasan saya, dan di akun private Instagram Deva Ayu sering mengunggah foto-foto kemesraan bersama dengan atasan saya. Kemudian Deva Ayu juga sering mengunggah screenshot chat bersama dengan atasan saya gitu. Saudari saksi, tahun berapa penggugat dan tergugat ini menikah? Seingat saya tahun 2020 yang mulia. Apakah mereka berdua sudah mempunyai keturunan? Belum yang mulia. Saudari saksi, setelah menikah, apakah penggugat dan tergugat tinggal sendiri atau di rumah orang tua? Mereka tinggal di rumah sendiri. Selama Anda mengenal penggugat dan tergugat setelah menikah, apakah saudari pernah melihat mereka bertengkar? Pernah yang mulia, waktu itu mereka cekcok di depan kantor tempat saya bekerja. Baik. Apakah saudari mengetahui penyebab dari percecokan tersebut? Ya, saya mengetahui karena kebetulan saya berada di sana. Cekcok tersebut itu disebabkan oleh Ahmadian yang menanyakan kecurigaan perselingkuhan yang dilakukan oleh Deva Ayu. Namun Deva Ayu itu terus mengelak begitu. Anda melihat sendiri kejadian tersebut? Ya, yang mulia, kebetulan peristiwa tersebut itu terjadi di sore hari saat saya akan pulang bekerja. Apakah dari percecokan tersebut ada tindakan atau kekerasan fisik yang dilakukan oleh penggugat? Tidak yang mulia, saya tidak melihat kekerasan fisik yang dilakukan oleh mereka, tetapi mereka saling beradu argumen gitu. Saudari saksi, apakah setelah percekcokan Anda melihat tergugat pergi? Iya yang mulia, saya melihat di depan mata saya sendiri. Saudari saksi, penggugat mengatakan bahwa tergugat selingkuh dengan laki-laki lain. Apakah saudari mengetahui identitas dari laki-laki tersebut? Nah, setahu saya laki-laki tersebut itu merupakan atasan saya, yang juga merupakan atasan Deva Ayu juga, karena kami bekerja bersama. Anda yakin bahwa laki-laki tersebut adalah atasan dari tergugat? Saya sangat yakin karena saya melihat sendiri yang mulia. Saya hafal betul dengan mereka karena kami setiap hari berinteraksi di kantor. Nah, kebetulan saya pernah melihat mereka di basement hingga pergi menggunakan mobil yang mulia. Apakah Anda melihat mobilnya saat mereka pergi berdua? Ya yang mulia, saya melihat dengan jelas mobil yang digunakan mereka. Mereka menggunakan mobil pribadi sedan berwarna hitam milik atasan saya. Baik. Untuk saudara saksi 1, apakah mempunyai bukti untuk yang akan diperlihatkan? Ya yang mulia, saya memiliki bukti. Baik, terima kasih. Saudari saksi, apakah ada keterangan lain yang akan ditambahkan dalam persidangan pada hari ini? Tidak yang mulia, saya rasa keterangan dari saya cukup sekian. Terima kasih. Kita lanjutkan untuk saudaritas saudari. Baik yang mulia, perkenalkan saya Erla Revita, tempat tanggal lahir 17 Februari tahun 2000, alamat di Kepanjen, Banguntapan, Bantul, pekerjaan sebagai pengusaha nail art. Apakah saudari membawa identitas saudari? Saya membawa yang mulia.
Baik, saudari saksi 2. Apakah Anda ada hubungan darah dengan saudara penggugat? Tidak ada yang mulia, saya merupakan pengusaha nail art yang menjadi langganan Deva Ayu selaku istri dari penggugat Ahmad Dian. Saudari saksi 2. Mengapa Anda bisa mengatakan pada sebelumnya bahwa tergugat telah berselingkuh? Karena Deva Ayu merupakan pelanggan nail art saya sejak 5 tahun yang lalu, dan saat Deva Ayu melangsungkan pernikahan saya juga menjadi nailist Deva Ayu. Deva Ayu juga sering bertukar cerita kepada saya yang mulia bahwa di dalam pernikahannya ia kurang kasih sayang dari suaminya. Sejak kapan Anda mengetahui perselingkuhan antara tergugat? Untuk sejak kapan pastinya saya tidak tahu yang mulia, tetapi pada tanggal 23 Februari Deva Ayu datang ke tempat saya dengan laki-laki lain yang saya tahu itu bukan suaminya. Baik. Apakah saudari pada saat itu ada usaha untuk mendamaikan antara penggugat dan tergugat? Ada yang mulia, saya berusaha memberikan nasihat kepada Deva Ayu untuk tidak berselingkuh karena kami sudah kenal lama dan Ahmad Dian pun sering mengantarkan Deva Ayu untuk nail art di tempat saya. Baik. Saudari saksi 2, apakah ada keterangan lain atau bukti yang ditambahkan dalam persidangan pada hari ini? Iya yang mulia, saya memiliki bukti rekaman CCTV dan juga foto di mana Deva Ayu datang ke tempat nail art saya dengan laki-laki lain. Silakan maju ke depan. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya saya Identitas Anda dengan lengkap. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Amalia Ratna Safitri. Pekerjaan saya, pendidikan saya S1 Akuntansi, tempat tanggal lahir Bantul 6 Desember tahun 1999. Pekerjaan saya sebagai akuntan di PT Intan Media. Baik, apakah saudari saksi membawa identitas yang dimaksud? Bawa yang mulia. Apakah saksi ada hubungan darah dengan tergugat? Tidak ada yang mulia, tapi kebetulan saya dan Deva Ayu itu sudah berteman sejak kecil. Saudari saksi, karena Anda teman sejak kecil dari tergugat, apakah tergugat pernah bercerita jika sedang terjadi masalah dengan suaminya? Baik yang mulia, jadi memang saya dan Deva Ayu itu sering pergi bersama. Dan kebetulan Deva Ayu juga sering bercerita kepada saya bahwa memang beberapa akhir ini sering terjadi perselisihan antara Deva dan suaminya. Baik, saudari saksi, masalah rumah tangga apa yang saudara tergugat ceritakan? Jadi dari apa yang saya dengar, Deva Ayu itu bercerita kalau memang dirinya itu sering merasa kesepian yang mulia karena memang suaminya itu sangat sibuk bekerja, dan apabila Deva Ayu sedang libur ataupun suaminya libur, itu suaminya lebih asik dengan hobinya maupun dengan HP-nya sendiri yang mulia. Jadi memang kurang perhatian saudari yang tergugat. Saudari saksi, sebagai teman sedari kecil, apakah Anda mengetahui tergugat menjalin hubungan dengan laki-laki lain? Saya rasa tidak pernah ya yang mulia, karena memang Deva Ayu itu tidak memiliki teman yang lebih dekat gitu. Istilahnya lebih dari teman itu tidak ada yang mulia, dan tidak ada perilaku yang mencurigakan juga selama saya dan Deva Ayu itu sering pergi bersama. Baik, saudari saksi, apakah ketika sedang bersama tergugat, Anda melihat sikapnya yang mencurigakan? Tidak yang mulia, sama sekali tidak ada sikap ataupun gelagat yang mencurigakan. Saudari saksi, apakah ada keterangan lain yang ditambahkan lagi? Saya rasa keterangan dari saya cukup yang mulia. Terima kasih. Lanjut ke saksi yang 4 ya. Saudari saksi, silakan sebutkan identitas Anda dengan lengkap. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Bensiana Loy. Tempat
Tempat tanggal lahir Bantul 2 Mei 2000. Pendidikan S1 Pendidikan Sonsewu Ngesti Harjo Bantul. Pekerjaan sebagai guru. Baik, saudari saksi, apakah saudari membawa identitas yang dimaksud? Ya, saya membawa. Saudari saksi, Anda mengenal tergugat sejak kapan? Saya mengenal saudari tergugat sejak kecil karena saya adalah saudara sepupu kandungnya saudari tergugat. Baik, saudari saksi, apakah tempat tinggal Anda berdekatan dengan keluarga tergugat? Ya, yang mulia. Saudari saksi, apakah Anda pernah melihat penggugat dan tergugat bertengkar di rumah? Ya, yang mulia, saya pernah melihat saudari tergugat dan penggugat bertengkar. Pada saat itu saya sedang berada di rumah saudari tergugat, dan pada saat itu juga saudari tergugat ingin mengajak saudara penggugat untuk keluar. Kebetulan hari itu hari libur, namun saudara penggugat menolak untuk keluar bersama saudari tergugat, sehingga disitulah terjadi pertengkaran antara saudari tergugat dan saudara penggugat. Baik, saudari saksi, apakah Anda mengetahui alasan penggugat menolak untuk pergi? Ya, yang mulia, sepengetahuan saya, saudara penggugat lebih sibuk ke pekerjaannya dan jarang meluangkan waktunya untuk saudari tergugat. Saudari saksi, apakah Anda pernah melihat penggugat melakukan tindakan kekerasan kepada tergugat? Saya tidak pernah melihat. Semenjak saudara penggugat dan saudari tergugat menikah, sama sekali saya tidak pernah melihat saudara penggugat melakukan kekerasan. Saudari saksi, apakah selama tergugat dan penggugat menikah, apakah Anda pernah melihat tergugat di luar rumah bersama laki-laki selain penggugat? Tidak, yang mulia. Sepenglihatan saya, saudari tergugat sangat setia dan sayang kepada saudara penggugat. Baik, saudari saksi, apakah ada keterangan lain yang akan ditambahkan dalam persidangan hari ini? Ada, yang mulia. Sepengetahuan saya, saudara penggugat dan saudari tergugat sudah pisah ranjang selama 6 bulan. Sudah cukup, yang mulia. Baik, terima kasih atas keterangan dari para saksi. Saksi baik dari saksi tergugat maupun penggugat untuk sidang putusan akan diadakan pada tanggal 30 April 2025. Baik, saudara-saudari saksi sekalian, keterangan saksi-saksi akan menjadi rujukan dalam memutuskan keputusan yang baik bagi kedua pasangan. Sidang ketiga gugatan cerai saudara penggugat Gunadi dan juga saudari tergugat Deva Ayu Regita akan menyatakan ditutup dan akan dilanjutkan kembali pada hari Rabu tanggal 30 April 2025. Sidang kedua Pengadilan Agama Negeri Bantul Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tingkat pertama dengan nomor registrasi perkara 690-PDTG/2025/PA Bantul antara saudara penggugat sebagai penggugat dan tergugat sebagai tergugat pada siang hari ini ditunda dan ditutup. Sidang ketiga dengan agenda membacakan putusan cerai talak diadakan pada tanggal 30 April 2025. Dipersilakan untuk majelis hakim meninggalkan ruangan sidang dan hadirin dimohon untuk berdiri. Untuk seluruh pengunjung dipersilakan untuk meninggalkan ruangan persidangan. Majelis hakim akan memasuki ruangan persidangan.
Pada hari ini, tanggal 30 April 2025 akan dibuka sidang ketiga dengan membacakan putusan. Para hadirin dimohon untuk berdiri karena majelis hakim akan memasuki ruang persidangan. Hadirin dimohon untuk duduk kembali. Untuk para pihak tergugat dan penggugat dimohon untuk memasuki ruangan persidangan. Saya persilakan untuk Hakim Ketua untuk membuka persidangan pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang perkara nomor 690 garis miring perdata garis miring 2025 garis miring Pengadilan Agama Bantul antara saudara Ahmad Dian Gunadi sebagai penggugat dan juga saudari Deva Eurigita sebagai tergugat pada hari ini saya nyatakan dibuka. Kepada saudara penggugat beserta kuasa hukumnya dan juga saudari tergugat beserta kuasa hukumnya, apakah sudah siap untuk mengikuti persidangan pada hari ini? Siap. Baik, saudara-saudari sekalian, mengingat majelis hakim telah selesai menyusun putusan, maka sesuai dengan berita acara persidangan sebelumnya, agenda persidangan hari ini adalah pembacaan putusan gugatan perceraian. Namun, mengingat perkara ini adalah perkara perceraian yang hanya boleh diketahui oleh para pihak yang bersangkutan, sehingga tidak boleh sembarang orang untuk mengikuti sidang ini. Untuk itu, sidang ini saya nyatakan tertutup untuk umum. Bagi Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian yang tidak berkepentingan, kami mohon untuk meninggalkan ruang sidang ini. Terima kasih. Selamat pagi, saudara penggugat. Selamat pagi, Pak Hakim. Apakah saudara sudah siap untuk mengikuti persidangan pada hari ini? Saya siap untuk mengikuti persidangan ini. Selamat pagi, saudari tergugat. Selamat pagi, Pak Hakim. Apakah saudari sudah siap untuk mengikuti persidangan pada hari ini? Saya siap untuk mengikuti persidangan pada pagi hari ini, Pak Hakim. Baik, saudara penggugat dan juga saudari tergugat. Nah, selanjutnya adalah pembacaan putusan pengadilan atas perkara nomor 690 garis miring perdata garis miring 2025 garis miring Pengadilan Agama Bantul. Bismillahirrahmanirrahim. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, pengadilan Mohon maaf, saya lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Agama Bantul yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh saudara Ahmad Dian Gunadi sebagai penggugat, umur 35 tahun, tempat tanggal lahir Sleman 18 September 1999, beragama Islam, pekerjaan guru, beralamat di Sonopatis Lor, RT 03 RW 01, Mesti Arjo, Bantul, Yogyakarta.
Selanjutnya saudari penggugat, yaitu Deva Ayu Regita, berumur 30 tahun, tempat tanggal lahir Bantul 31 Agustus 1995, beragama Islam, pekerjaan sebagai sekretaris di PT Jaya Abadi, beralamat di Senopati Slot, RT 03 RW 01, Ngestiharjo, Bantul, Yogyakarta. Pengadilan Agama telah membaca gugatan penggugat serta surat-surat yang lain yang berhubungan dengan gugatan tersebut. Saudari tergugat, setelah mendengar keterangan penggugat, tergugat dan para saksi dalam persidangan, saya persilahkan untuk hakim anggota 1 membacakan duduk perkara. Baik, saya akan lanjutkan persidangan pada hari ini tentang duduk perkara. Bahwa penggugat dengan surat gugatannya pada tanggal 26 Maret 2025 yang telah terdaftar di Pengadilan Negeri Agama Bantul pada register nomor 690 Perdata 2025 Pengadilan Agama Bantul. Pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut. 1. Bahwa antara penggugat dan tergugat adalah pasangan suami istri yang sah yang telah menikah secara syariat Islam pada tanggal 8 April 2020 bertempat di Balai Catur Gamping, Sleman, dengan wali nikah ayah kandung dari tergugat bernama Walijo, dan mas kawin berupa emas sebesar 100 gram dibayar tunai dan disaksikan oleh Haryanto selaku paman penggugat dan Haryadi selaku paman tergugat. Kedua, bahwa pada saat pernikahan tergugat berstatus gadis dan penggugat berstatus perjaka, serta antara penggugat dan tergugat tidak ada nasab, pertalian kerabat, dan pertalian sepersusuan, serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku. Ketiga, pernikahan antara penggugat dan tergugat telah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam dan telah tercatat di kantor urusan agama setempat, sehingga penggugat sah memiliki buku nikah dan pernikahan di antara keduanya sah di mata hukum maupun secara agama. Keempat, bahwa setelah pernikahan tersebut antara penggugat dan tergugat bertempat tinggal di Balai Catur Gamping selama 4 tahun 6 bulan, dan selama pernikahan antara penggugat dan tergugat pernah rukun sebagaimana layaknya seorang suami dan istri, dan keduanya belum dikaruniai orang anak. Kelima, selama berumah tangga antara penggugat dengan tergugat sering terjadi cekcok dan bertengkar disebabkan karena penggugat sudah memberikan yang terbaik kepada tergugat, baik tanggung jawab maupun kesetiaan. Namun tergugat tidak mengimbangi pengorbanan dari penggugat. Tergugat juga sibuk, bahkan meninggalkan kewajibannya sebagai seorang istri. Keenam, bahwa tergugat menjalin hubungan dengan laki-laki lain sehingga mengkhianati janji pernikahan. Ketujuh, bahwa meskipun kenyataannya tergugat seperti itu, penggugat sebelumnya pernah berusaha sabar dan menasihati tergugat, akan tetapi dihiraukan oleh tergugat. Kedelapan, bahwa dari sikap dan perilaku tergugat, penggugat merasa terabaikan dan menderita secara lahir dan batin, serta tergugat tidak mempedulikan penggugat lagi, sehingga penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan tergugat.
ke-9, bahwa berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Bantul Jakarta, Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan memanggil para pihak menyidang dan sekaligus memberikan putusan sebagai berikut. Primer. 1. Mengabulkan gugatan penggugat, yaitu Ahmad Dian Gunadi. 2. Menetapkan sah pernikahan penggugat Ahmad Dian Gunadi dengan tergugat, yaitu Deva Ayu Regita, yang dilaksanakan pada tahun 2020 di Balai Catur Gamping Sleman. Yang ketiga, menceraikan perkawinan antara penggugat dengan tergugat. Keempat, membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Subsider. Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, penggugat dan tergugat telah menghadap sendiri di persidangan, bahwa majelis hakim telah berupaya agar penggugat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga dengan tergugat, bahkan telah diupayakan mediasi pada tanggal 9 April 2025 oleh seorang mediator hakim, yaitu Dr. Rahma Putri Noviandari SHMH dan Dr. Rudis Lopez SHMH. Akan tetapi, pembacaan gugatan yang isinya upaya tersebut tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat dengan perubahan olehnya sendiri secara lisan pada pokok sebagai berikut. 1. Bahwa selama berumah tangga antara penggugat dengan tergugat, kadang terjadi pertengkaran yang disebabkan karena tergugat terlalu sibuk dan tidak punya waktu untuk tergugat dan selalu pulang larut malam. 2. Selama berumah tangga, penggugat sibuk dengan kesibukannya, sehingga tergugat merasa kesepian dan tidak diperhatikan layaknya sebagai seorang istri. Yang ketiga, bahwa status penggugat dan tergugat pada waktu menikah adalah perjaka dan gadis. Keempat, bahwa pernikahan penggugat dan tergugat tercatat di KUA dan mempunyai buku kutipan akta nikah. Kelima, bahwa setelah menikah, penggugat dan tergugat tinggal bersama di Balai Catur Gamping Sleman selama 4 tahun 6 bulan. Keenam, bahwa selama pernikahan antara penggugat dan tergugat belum dikaruniai anak. Ketujuh, bahwa penggugat dan tergugat tidak membantah jika terjadi pertengkaran selama perceraian. Kedelapan, bahwa penyebab pertengkaran karena penggugat terlalu sibuk dan tidak ada waktu, sehingga tergugat merasa kesepian dan sering terjadi pertengkaran. Alhasil, pada akhirnya tergugat melakukan perselingkuhan dengan atasan. Semenjak itu, hubungan antara keduanya sudah tidak harmonis. Kesembilan, bahwa sejak 1 tahun terakhir, hubungan antara penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis lagi. Ke-10, penggugat mengetahui bahwa tergugat memiliki laki-laki lain di belakangnya. Ke-11, bahwa terhadap jawaban tergugat, penggugat dalam repliknya yang pada intinya menerima dan membenarkan jawaban dari tergugat. 12. Bahwa pemohon guna meneguhkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa A. Fotokopi sesuai dengan KTP asli atas nama penggugat dan tergugat yang telah dilegalisir dan bermaterai 6.000 setelah diperiksa diberi tanda bukti P1.
B. Fotokopi sesuai aslinya kutipan akte nikah nomor 1987654 pada tanggal 8 April 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gambir dan telah dilegalisir dan bermaterai 6 minggu setelah diperiksa diberi tanda P2. 13. Bahwa tergugat mengetahui dan membenarkan bukti P1 sampai dengan P2 tersebut. 14. Bahwa di samping bukti surat tersebut telah didengar pula keterangan di bawah sumpah 4 para saksi dari keluarga atau orang terdekat kedua belah pihak. Saksi pertama, Ratna Selviani, berumur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan admin di salah satu perusahaan swasta, alamat Balai Catur Gambir Sleman, di hadapan persidangan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut. Pertama, bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat karena saksi adalah teman sekantor dari tergugat. 2. Saksi tahu bahwa hubungan penggugat dengan tergugat adalah suami istri yang sah yang telah menikah 5 tahun lalu. 3. Saksi tahu bahwa penggugat dengan tergugat setelah menikah tinggal di rumah pribadi kedua belah pihak di Balai Catur Sleman. 4. Saksi tahu dari pernikahan antara penggugat dan tergugat belum dikaruniai anak. 5. Saksi tahu bahwa penggugat bekerja sebagai seorang kontraktor dan tergugat bekerja di salah satu perusahaan swasta. 6. Saksi tahu bahwa rumah tangga antara penggugat dan tergugat sedang tidak baik-baik saja dan sering bertengkar. 7. Sepengetahuan saksi, penyebab dari percekcokan antara penggugat dan tergugat yaitu perselingkuhan antara tergugat dengan atasan atau teman sekantornya. Saksi 2, Erla Raivita, berusia 25 tahun, pekerjaan pengusaha nail art yang beralamat di Kepanjen Banguntapan Bantul, Yogyakarta. Di hadapan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut. 1. Bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak karena saksi adalah pengusaha nail art langganan dari tergugat. 2. Saksi tahu bahwa hubungan antara penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah. 3. Saksi tahu dari pernikahan antara penggugat dan tergugat belum dikaruniai anak. 4. Saksi tahu dari cerita tergugat bahwa rumah tangganya sedang ada permasalahan. 5. Saksi tahu bahwa tergugat beberapa kali membawa laki-laki lain yang bukan suami dari tergugat. Saksi 3, Amalia Rahma Safitri, berusia 28 tahun, pekerjaan akuntan di salah satu perusahaan swasta yang beralamat di Soboman Ngestiharjo, Bantul, Yogyakarta. Di hadapan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya berisi sebagai berikut. 1. Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat karena saksi adalah teman sejak kecil dari tergugat. 2. Saksi mengenal penggugat semenjak 5 tahun lalu. 3. Saksi mengetahui bahwa hubungan tergugat dan penggugat tidak lagi harmonis. 4. Saksi pernah mendengar cerita dari tergugat bahwa tergugat sering mengeluh kesepian karena penggugat terlalu sibuk bekerja dan jarang berinteraksi. Saksi keempat, Mensiana Loy, berusia 25 tahun, pekerjaan guru, alamat Sonosewu Ngestiharjo, Bantul. Di hadapan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah
pokoknya sebagai berikut. 1. Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat karena saksi adalah sepupu dari tergugat. 2. Saksi mengenal penggugat sejak menikah 5 tahun yang lalu. 3. Saksi mengetahui bahwa hubungan tergugat dan penggugat tidak harmonis. 4. Saksi mengetahui bahwa penggugat lebih memilih pekerjaan dan jarang meluangkan waktu untuk tergugat. 5. Saksi mengetahui bahwa penggugat dan tergugat sudah berpisah ranjang semenjak 6 bulan yang lalu. Maka dari itu, bahwa penggugat dan tergugat menerima dan memberikan keterangan-keterangan para saksi tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan hal lain lagi, dan selanjutnya memohon perkara ini segera diputuskan. Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini selanjutnya dianggap telah termuat dalam putusan ini. Selanjutnya akan saya serahkan akan dilanjutkan oleh hakim kedua. Tentang pertimbangan hukum. Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas. Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, penggugat dan tergugat telah hadir menghadap sendiri di persidangan. Menimbang bahwa majelis telah berupaya agar penggugat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga dengan tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil. Menimbang bahwa penggugat dan gugatannya pada pokoknya mohon diceraikan dan tergugat dengan alasan bahwa antara penggugat dan tergugat sering terjadi percekcokan dan pertengkaran karena masalah tergugatnya menyimpan laki-laki lain. Menimbang bahwa tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan adanya pertengkaran dan perselingkuhan sebagaimana yang disebutkan oleh penggugat dalam gugatannya. Menimbang bahwa yang menjadi persoalan terkait dengan gugatan perceraian tersebut bukanlah semata-mata terletak pada persoalan siapa yang salah dalam hal rumah tangga. Mengenai hal itu sangat sulit dibuktikan, melainkan apakah gugatan tersebut beralasan hukum atau tidak, dan apakah rumah tangga tersebut masih dapat dipertahankan atau tidak. Menimbang bahwa pertama-tama perlu dipertimbangkan mengenai hubungan perkawinan antara penggugat dan tergugat, bahwa berdasarkan bukti P2 atau kutipan akte nikah harus dinyatakan terbukti antara penggugat dengan tergugat telah 5 tahun terikat perkawinan. Oleh karenanya, gugatan cerai penggugat telah mempunyai landasan formal, yakni adanya ikatan perkawinan tersebut. Menimbang bahwa mengingat alasan perceraian didalilkan penggugat serta sifat sengketa terjadi antara penggugat dengan tergugat, majelis memandang perlu mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga ataupun orang yang dekat dengan kedua belah pihak. Menimbang bahwa oleh karena penggugat mendalilkan gugatan perceraiannya karena alasan pertengkaran, maka perlu didengar keterangan dan keluarga atau orang yang dekat dengan penggugat dan tergugat. Menimbang bahwa majelis hakim telah mendengar keterangan dari saksi-saksi penggugat dan tergugat, yang mana masing-masing memberikan keterangan atas pengetahuannya sendiri dan bersesuaian satu dengan yang lainnya, yaitu penggugat dan tergugat adalah pasangan suami istri yang sah. Pada awalnya telah hidup rukun, harmonis, akan tetapi kemudian sering terjadi pertengkaran dan perselingkuhan. Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil yang sudah tetap serta berdasarkan keterangan para saksi tersebut, majelis berkesimpulan pada pokoknya terbukti bahwa antara penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan, percekcokan dan perselingkuhan. Penggugat maupun tergugat bersikeras terhadap egonya masing-masing,
sehingga tidak ada yang mau mengalah untuk memperbaiki rumah tangga mereka. Kondisi tersebut diperparah dengan sikap tergugat yang kemudian yang diam saja, sehingga komunikasi yang mengarah pada perbaikan rumah tangga juga tidak bisa dilakukan oleh penggugat dan tergugat. Menimbang bahwa berdasarkan kenyataan tersebut, majelis berpendapat bahwa tujuan rumah tangga membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, dan atau keluarga sakinah, mawadah, dan rahmah telah tidak terwujud dalam rumah tangga penggugat dan tergugat, sehingga terlepas dari keinginan tergugat untuk tetap hidup rukun kembali dalam sebuah rumah tangga dengan penggugat. Akan tetapi, berdasarkan kenyataan di atas, patut disimpulkan bahwa rumah tangga tersebut telah pecah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam sebuah rumah tangga, maka telah terdapat alasan untuk bercerai sesuai ketentuan pasal 19 huruf E Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka majelis patut menjatuhkan talak 1 bain sugraha dari penggugat kepada tergugat. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan penggugat patut dikabulkan. Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka biaya perkara patut dibebankan kepada penggugat yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini. Selanjutnya hakim kedua. Sekian bacaan perkara putusan sidang perceraian. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada Panitera. Mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta hukum yang berkaitan dalam perkara ini, mengadili 1. Mengabulkan gugatan penggugat yaitu Saudara Ahmad Dian Gunadi. 2. Menjatuhkan talak 1 bain sugro kepada tergugat Deva Ayu Regita dari penggugat Ahmad Dian Gunadi. 3. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp191.000. Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bantul Yogyakarta pada tanggal 30 April 2025 dengan susunan Profesor Dr. Freddy Nawa SHMH sebagai Hakim Ketua, Dr. Rahma Putri Novian dari SHMH sebagai Hakim Anggota 1, dan Dr. Lourdes Lopez SHMH sebagai Hakim Anggota 2. Dan pada hari ini juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk oleh Ketua Hakim dengan dibantu oleh Dr. Andrian Ferdana SHM HUM sebagai panitera. Perincian biaya perkara: 1. Biaya pendaftaran sebesar Rp30.000. 2. Biaya panggilan penggugat sebesar Rp75.000. 3. Biaya panggilan tergugat sebesar Rp75.000. 4. Biaya redaksi sebesar Rp5.000. 5. Biaya materai sebesar Rp6.000 dengan jumlah Rp191.000. Sekian bacaan putusan, selanjutnya saya serahkan kepada Hakim Ketua. Saudara penggugat, apakah saudara menerima putusan tersebut? Menerima, Hakim. Kepada para pihak yang merasa keberatan atau kurang puas terhadap putusan ini, dipersilahkan untuk mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama dalam tempo 14 hari sejak putusan ini dibacakan. Sidang saya nyatakan ditutup. Sidang putusan Pengadilan Agama Bantul Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara tingkat pertama dengan nomor perkara 690/PDTG/2025/PA Bantul antara Saudara Ahmad Dian sebagai penggugat dengan Saudari Deva Ayu sebagai tergugat dengan agenda mendengarkan putusan
cerai talak tanggal 30 April 2025 ditutup. Majelis hakim dipersilakan untuk meninggalkan ruangan sidang dan hadirin dimohon untuk berdiri. Untuk para hadirin dimohon untuk duduk kembali. Sidang perkara perceraian talak dengan nomor perkara 690/PJTG/2025/PA Bantul dinyatakan selesai. Hadirin dipersilakan untuk meninggalkan ruang persidangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.